Apa yang diyakini?
Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Tuhan kita, la yahtaju ila syai'in minal asya. Allah itu tidak butuh apapun. Syai'un minal asya, apapun. Kalau bahasa Jawa, sewiji-wiji saking sewiji-wiji. Apa tuh? Sewiji-wiji saking sewiji-wiji. Kayak dari namanya ya. Apapun, berarti itu aja ya. Nah, jadi Allah itu nggak butuh apapun. Makhluk apapun Allah nggak butuh. Berarti itu qiyamul binat. Nah, apapun itu apa isinya? Fala yahtaju, Allah tidak butuh ila makanin wala ila mahallin. Artinya sesuatu yang tidak dibutuhkan Allah itu, Allah tidak butuh tempat. Nanti kita jelaskan seperti apa ya. Wala ila syai'in minal makhluqati aslan. Allah juga tidak butuh makhluk sama sekali. Allah menciptakan kita makhluk, bukan berarti Allah butuh. Beda dengan kita. Kita bikin rumah karena kita butuh rumah. Kita bikin perusahaan karena memang butuh. Umumnya kita kalau menciptakan sesuatu itu karena kita butuh kepada yang diciptakan di kita. Gitu. Kalau Allah itu menciptakan sesuatu, tapi apa? Fala yahtaju ilal makhluqat. Itu bedanya Allah sama kita. Makanya Allah layak jadi Tuhan. Kalau sama kayak kita berarti enggak level kita jadi itunya ya, nyembah sama Allahnya. Karena sama. Fahuwa al-ghaniyun. Kalau demikian berarti apa? Al-ghaniyyu, Allah itu maha kaya. Artinya maha kaya, an-kulli syai'in, ya kaya artinya tidak butuh sesuatu. Bahkan wa kullu syai'in muhtajun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh sesuatu, malah kita yang butuh sesuatu. Nah itu ya, jadi bagaimana cara mengiktikadkan, cara mengimani, bagaimana hati kita menata hati, caranya iman kepada sifat qiyamul binafsihi. Nah qiyamul binafsihi itu artinya berdiri dengan dirinya sendiri. Ya, jadi jangan diartikan berdiri itu tadinya duduk lalu berdiri, bukan ya. Atau tadinya gelelengan kemudian bangun, itu berdiri, bukan seperti itu. Artinya berdiri berdiri dengan diri sendiri itu apa? Artinya Allah tidak butuh apapun. Menciptakan apapun, melakukan apapun, Allah itu nggak butuh sama siapa-siapa, nggak butuh sama apa-apa. Itu namanya qiyamul binafsihi. Jadi Allah menciptakan langit, ya. Allah nggak butuh bantuan dan juga tidak butuh sama langit. Allah menciptakan matahari, butuh nggak Allah sama matahari? Nggak butuh, gitu ya. Jadi qiyamul binafsihi ini artinya apa? Allah itu tidak butuh kepada apapun, kepada siapapun ketika menciptakan apa saja. Itu yang namanya berdiri dengan dirinya sendiri. Ibarat bahasa kita sehari-hari mandiri gitu Pak ya. Sudah mandiri anak kita, berarti apa? Makan sudah ngambil sendiri, minum sudah sendiri, nyari makan sudah sendiri. Itu istilahnya mandiri. Sudah tidak bergantung kepada orang tua. Tapi kalau kita mandirinya, ujung-ujungnya sih ya tetap gitu ya, butuh sama tetangga, ujung-ujungnya anak juga butuh sama orang tua. Kalau Allah sama sekali tidak butuh apapun. Gitu ya, yang diciptakan Allah tidak butuh. Bahkan kepada malaikat pun, kepada Rasul pun tidak butuh Allah ini. Ya, tidak butuh sama sekali. Ada anggapan di antara kita, Allah nyuruh nyabut nyawa kita, Allah sendiri yang nyabut apa nyuruh hambanya? Nyuruh malaikat. Malaikat siapa? Jibril. Oh berarti Allah butuh bantuan kalau gitu ya. Katanya Allah nggak butuh apa-apa. Katanya Allah nggak butuh siapa-siapa. Tapi kenapa Allah kalau mau nyabut nyawa kita seakan-akan minta bantuan kepada Israel? Allah ingin menurunkan hujan, ada petugasnya sendiri, malaikat Mikail. Ya, menurunkan wahyu dulu ketika zaman Nabi, sekarang masih tapi bukan wahyu ya, ilham namanya ya, ilmu manfaat. Jadi belum pensiun malaikat Jibril Pak ini ya, walaupun
nggak ada lagi, tetap mengirimkan ilham. Kita kan sering ya lagi duduk asar, tiba-tiba terlintas pengen baca Quran, pernah nggak begitu? Atau malam-malam bangun jam 1:30, pengen tahajud, padahal mau tidur nggak diniatin. Itu namanya ilham. Itu ada yang nganterin Pak, begitu ya. Itu malaikat Jibril yang ngasih itu. Lintasan-lintasan kebaikan dalam hati, ilham itu diantarin sama malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril belum pensiun, walaupun nabinya sudah tidak ada. Nah itu kenapa Allah nyuruh malaikat Jibril, malaikat Mikail, Munkar, Nakir, kenapa enggak Allah langsung nanya kita nanti di alam barzakh? Nah jadi ada anggapan sebagian orang berarti Allah juga butuh sama makhluk berarti ya. Nah ini kita harus memahami bahwa malaikat itu adalah ibadullah, hambanya Allah Pak ya. Sama dengan kita hamba Allah, Bapak hamba Allah, semuanya adalah hamba Allah. Malaikat hamba Allah. Nah karena malaikat itu adalah hamba Allah, maka ketika disuruh oleh Allah ya, itu nurut kepada perintah Allah. Jadi Allah nyuruh kepada malaikat itu bukan berarti malaikat membantu Allah, bukan Pak ya, tapi mengabdi kepada Allah. Paham tidak? Jadi malaikat disuruh oleh Allah nyabut nyawa itu bukan berarti Allah atau malaikat membantu Allah, tapi dalam rangka mengabdi taat kepada Allah. Allah nggak butuh, yang butuh siapa berarti? Ya malaikat, taat kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Jadi jangan ada anggapan berarti Allah butuh malaikat. Ya, Allah butuh Rasul. Tuh kan? Buktinya kenapa nyuruh Nabi Muhammad menyebarkan Islam? Kenapa enggak Allah saja langsung turun ke bumi? Nah, misalkan gitu ya. Karena tauhid ini selalu pikiran ini kemana-mana gitu ya. Nah ini bukan berarti Nabi membantu Allah, tapi Nabi itu sedang mengabdi kepada Allah. Itu bisa dibedakan seperti itu. Nah itu ya, jadi Allah tidak butuh apapun. Nah di dalam Al-Quran ada ayat Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nanti dalilnya itu ya. Allah itu ghani. Ghani itu artinya kaya ya. Kayanya Allah itu jangan disamakan kayanya Pak Eko, jangan ya. Apa siapa yang di sini yang sultan ini? Ada Pak Eko ada. Saya juga sebenarnya pengen cuma nggak ada apa-apa dulu. Kurang pantas ya, kalau Pak Eko agak pantas gitu kan. Jadi kalau kayanya Pak Eko, kayanya makhluk, yang namanya kaya itu kalau makhluk berarti punya segala-galanya. Mobil 4, rumah 4, ini kurang. Pokoknya kaya raya, pesawat 4, apa saja banyak. Itu baru dikatakan kaya. Kalau versi kita, makhluk itu kaya seperti itu. Allah itu kaya bukan berarti Allah punya langit, bukan. Oh Allah punya bumi, Allah punya seisi bumi, seisi langit. Bukan karena punya itu, bukan Allah itu ya. Kalau makhluk kan tadi ya, punya segala sesuatu. Kalau Allah itu kaya bukan karena butuh segala sesuatu. Ghaniyun 'anil 'alamin. Kenapa Allah itu tidak dikatakan kaya kalau banyak memiliki sesuatu? Karena nanti akan sampai kepada pemikiran begini Pak ya. Allah punya langit. Langit itu tadinya ada apa tidak ada Pak? Tadinya tidak ada, diadakan oleh Allah. Allah punya bumi. Bumi itu tadinya ada apa tidak? Tidak ada. Langit tidak ada, bumi tidak ada. Berarti dulu ketika tidak ada langit, ketika tidak ada bumi, Allah sudah ada belum? Ada. Berarti saat itu Allah nggak kaya dong. Paham nggak? Paham nggak ini Pak? Jadi kalau Allah dikatakan kaya karena punya bumi, karena punya langit, karena punya seisinya, ketika langit belum ada, ketika dunia belum ada, kita belum ada, berarti Allah miskin dong kalau saat itu gitu kan. Itu makanya nggak boleh nyamain kayanya makhluk dengan kayanya Allah. Paham tidak? Berarti ghaniyun 'anil 'alamin, kaya itu apa maksudnya?
tidak butuh apapun, itu kaya namanya. Paham ya? Tidak butuh apapun, itu baru kaya namanya. Pak Eko udah punya apa-apa, tapi tiap hari masih ngantor aja. Ya belum kaya kalau begitu, masih nyari baik ya. Hakikat, tapi Pak ini hakikatnya gitu ya. Tapi kalau pandang manusia ya berarti karena memang masih butuh barangkali. Buat yang gimana. Oh iya sih, misalnya gitu kan nggak tahu kita bagaimana Pak Eko. Iya. Atau mungkin juga saya kan begitu. Nah ini jadi secara hakikat orang yang sudah punya mobil, sudah punya rumah, punya segala-gala, tapi masih ngantor aja, berarti masih butuh itu ya, berarti masih miskin itu. Jadi yang kaya gimana? Yang punya uang pas-pasan, ya. Kalau ada tawaran lembur hari Minggu nggak berangkat, udah nggak butuh, saya cukup segini lah. Ada pengumuman pembagian sembako, yang bagiannya Inul Daratista, udah nggak kegoda ya. Tapi kadang kita kan menemukan katanya ya, ada di perkampungan banyak yang mengaku miskin ketika ada pembagian sembako, berarti masih melarat kalau gitu ya. Jadi yang kaya itu, makanya dalam Islam ada istilah kaya hati ya Pak ya. Laisal ghina an kasratil arad kata Rasulullah. Yang kaya itu bukan berarti yang banyak apa? Hartanya, bukan kata Rasulullah. Walakinnal ghina nafsi. Yang kaya itu yang hatinya merasa cukup, yang merasa sudah tidak pengen apa-apa, cukup yang ada saja. Saya masih miskin, ya, belum kaya hati saya. Kalau pikiran saya masih ada kopi, di sini pengen kopi gitu maksudnya ya, pengen apa, pedang jahe, berarti masih miskin kan? Tapi kalau saya melihat teh, melihat air putih, ada apa lagi di temennya, martabak gitu ya, itu sudah cukup, berarti saya ini kaya begitu ya. Itu beda Pak ya, kayanya Allah dengan kayanya kita. Jadi Allah itu tidak butuh kepada apa? Kepada sesuatu apapun. Jadi kalau kita meyakini Allah itu qiyamun bi nafsihi, tancapkan di hati kita Allah tidak butuh apapun. Makhluk tidak butuh, tempat pun tidak butuh. Karena kalau Allah butuh tempat ya, berarti sama kayak kita. Kita butuh tempat kalau ya. Nah ini makanya nanti kita harus teliti ya, kalau ada ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu butuh tempat ya, ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan bahwa seakan-akan Allah butuh tempat. Seperti saya contohkan dulu ya, Allah di atas itu Pak ya, Allah di dalam hati, berarti Allah butuh tempat kalau gitu ya. Itu harus ditakwil nanti Pak ya, harus diperjelas maksudnya. Diperjelasnya tidak boleh sembarangan, harus oleh ulama yang membidangi itu. Nanti ada ilmu takwil ya, ada ilmu tafwid, ada isbat ala dohir. Nanti harus ngaji intinya gitu Pak ya. Nah ini jadi al-musabbihat atau ayat-ayat yang belum jelas ini, maka kita harus minta takwil kepada para ulama. Contoh begini ya, dalam apa tuh ayat kursi ya, wasi'a kursiyuhus samawati wasi'a luas kursiyuhu. Kursi itu apa? Kursi tempat duduk kan? Oh berarti Allah itu punya tempat duduk yang luas. Berarti duduk juga Allah ya, butuh tempat juga kan? Nah ini hadis ayat-ayat seperti ini kita nggak boleh sembarangan, langsung tanya kepada yang membidanginya. Apa sih maksudnya wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh? Wasi'a kursiyuhu ya, maha besar kursinya Allah itu. Berarti seakan-akan Allah punya kursi umumnya untuk dipakai duduk. Nah harus ditakwil. Kata Abdullah bin Abbas, wasi'a kursiyuhu itu artinya apa? Wasi'a ilmuhu, maha luas ilmu Allah. Jangan diartikan kursinya Allah, karena kalau kursinya Allah nanti kita terjerumus kepada Allah juga punya kursi, duduk juga kayak kita. Berarti mukhalafatul hawadits nggak berlaku kalau begitu Pak ya. Nggak beda sama kita, Allah sama dengan dia. Nah ini kita perlu belajar ilmu takwil Pak ya. Ilmu yang apa? Ilmu yang menjelaskan tentang maksud sebenarnya ayat itu. Gitu ya. Ada lagi takwil seperti ini Pak ya, di hadis Nabi itu. Ada apa namanya, orang yang meninggal dunia, kata Rasulullah. Ketika meninggal dunia
dunia ditegur oleh Allah. Kamu itu kenapa, kata Allah, ya ibadi, kenapa engkau ini ketika hidup di dunia, ketika aku sakit engkau tidak tengok aku. Allah ngomong gitu, Pak. Ketika aku sakit engkau tidak tengok aku. Ini kalau kita pikirannya belum sampai ke takwil, oh sakit berarti ya. Ana maradun falam tu'ayyidni. Saya ini sakit, kata Allah, kenapa engkau tidak tengok aku? Jangan dimaknai salah kadar. Kita harus tanya kepada ahli hadisnya, kepada ahli tauhidnya. Maksudnya apa? Ketika aku sakit itu maksudnya apa? Ketika hambaku sakit, kenapa engkau tidak tengok hambaku? Karena ketika ada hambaku sakit, aku sedang ada di situ, kata Allah. Berarti kalau aku ada di situ, kamu gak datang, berarti gak tengok aku. Paham gak, Pak? Jadi aku sakit itu maksudnya apa? Hambaku yang sedang sakit, kenapa tidak ditengok? Itu perlunya takbir. Jadi Allah tidak butuh, tancapkan dalam hati kita yang binafsi itu, Allah tidak butuh kepada sesuatu, dan Allah tidak butuh kepada tempat dan kepada makhluk apapun. Allahul Ghaniyyu, Allah itu tidak butuh kaya raya. Berarti yang butuh siapa? Kullu syai'in muhtajun ilaih. Baru kita butuh kepada Allah. Nah, yang binafsihi ini sifat wajib, ada yang mustahil lawannya apa? Apa Pak? Yang binafsihi kan wajib. Mustahilnya apa? Al-ihtiyaz ilaihi. Allah butuh kepada makhluk. Itu berarti enggak mungkin Allah butuh makhluk. Atau qiyamu ala ghairihi boleh. Qiyamu binafsihi sifat wajib, mustahilnya qiyamu bi ghairihi. Allah berdiri menggantungkan diri kepada yang lain, itu enggak boleh. Enggak mungkin, mustahil bagi Allah. Nah, hikmahnya Allah punya sifat qiyamu binafsihi, kata para ulama. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita menyadari betapa lemahnya kita, Pak. Allah itu hebatnya luar biasa, tapi nggak butuh apa-apa, kan memang hebat itu ya. Tapi kalau kita ya lemahnya luar biasa, lemahnya apa? Karena sekuat apapun kita, sepinter apapun kita, pasti butuh pada orang lain. Lebih-lebih butuh kepada Allah. Cuma ada kesalahan kita ini, hati kan bukan perilaku badan. Kita ini sering sekali ya ketika merasa lemah, merasa susah, datangnya itu ke manusia gitu. Lemah tapi kita mendatangi orang atau makhluk yang lemah lagi. Hati kita tuh kalau sedang tidak punya uang, yang ada di pikiran apa kira-kira, Pak? Nah, saya mau bertamu ke tetangga, nanti minjem uang. Pikirannya pasti begitu. Betul nggak, Pak? Hati kita sudah terkoneksi gitu. Kalau lagi susah urusan uang, mainnya bank misalkan, mainnya ke tetangga. Jadi koneksinya itu ke makhluk terus kita ini. Kita kalau lagi sakit gigi, pikirannya kemana? Warung, dokter, tidak itu. Allah tuh gak ada kita kepada dalam kehidupan sehari-hari. Padahal sujud Allahu Akbar, tidak sama Allah itu namanya. Sama Allah bagaimana? Allah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari Allah itu tidak ada. Seakan-akan gitu Pak ya. Seakan-akan tidak ada. Karena ketika kesusahan kita hatinya bergantungnya kepada siapa? Kepada makhluk. Buktinya tadi gitu ya. Kalau Bapak naik motor, bensinnya habis, pikirannya apa? Bensin Pak. Enggak, Allah tuh gak ada semua, udah gak ada. Nanti kalau pom bensinnya tutup ya, kemudian didorong baru Allah, kenapa ini baru ke Allah ya. Kalau udah injury time gitulah, kalau bola baru ke Allahnya tuh ketika itu. Baru ke musola, baru ke kuburan-kuburan gitu kan. Ya misalnya ketika ini. Nah ini kita ketika belajar tauhid, maka ketika susah apapun Allah dulu gitu ya. Ketika kita sakit, ya Allah, Engkau yang menciptakan sakit, Engkau juga yang menyembuh. Ya Allah sembuh. Allah dulu, bukan berarti gak boleh ikhtiar Pak ya. Karena tauhid itu kan ranahnya di hati Pak ya. Jadi kita sekarang belajar kalau apa-apa itu ke Allah dulu gitu. Hatinya koneksi itu Pak ya. Karena kita kalau membutuhkan ke makhluk itu pasti kecewa, pasti ada kurangnya. Kita sering ngeluh kepada orang yang sebenarnya bebannya lebih berat dari kita. Sering gak Pak? Bapak sakit
gigi, aduh tetangga ngeluh, aduh ini sakit gigi, katanya udah 2 hari. Kata tetangga saya udah 2 bulan. Tuh, salah alamat kita ngeluhnya. Datang ke makhluk yang lebih parah dari kita. Aduh saya ini katanya ya, istri saya ngeluh begini, utang di bank contoh ya, udah 20 juta. Kata tetangganya saya sudah 200 juta malah. Jadi kita ini kalau ngeluh orang kalah terus Pak, karena memang salah kalau ke manusia. Jadi hati kita ini kalau ada kesusahan, keinginan, belajar koneksikan kepada Allah Pak ya. Koneksikan kepada Allah. Itulah yang dalam agama disebut ihsan. Iman Pak ya, Islam, ada lagi apa? Ihsan. Ihsan itu kata Nabi anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu namanya ihsan. Ihsan itu apa? Engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi kalau kita ibadah ke Allah tuh terlihat oleh kita. Itu namanya ihsan. Sudah ada di level itu belum Pak? Allah kelihatan banget. Belum di level itu kata Rasulullah, dibalik. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah ketika ibadah, ketika sholat misalnya, yakini Allah melihat kita. Itu namanya ihsan. Kalau sudah begitu berarti kita ini sudah al-muhsin, orang yang baik Pak. Jadi yang baik itu bukan sekedar yang sedekah, yang ngaji, itu sudah baik, tapi belum hakikat kebaikan ya. Hakikat kebaikan itu ketika apa-apa itu ngerasa dilihat oleh Allah Pak ya. Gitu kan? Kita kalau lagi sholat ngerasa gak dilihat oleh Allah, ngerasa dilihat misalkan. Tapi ketika ngomongin orang, ngerasa gak dilihat oleh Allah. Wah ngomongin enak banget, ngerasa Allah gak ada kalau begitu. Kalau lagi baca Quran, wah dilihat Allah ini ibadah saya. Tapi maaf kalau lagi nyentak anak kita, ngejewek anak kita yang gak salah, ya ngerasanya Allah itu apa? Gak melihat kita, merem Allahnya gitu kan seakan-akan. Nah gitu ya. Jadi ihsan itu kita melihat Allah. Kalau Allah nggak bisa terlihat, berarti Allah yang melihat kita. Itu susah sekali. Makanya oleh para ulama tasawuf khususnya, ihsan itu artinya apa? Engkau melihat makhluk, ya makhluk enggak. Saya lihat apa jam, saya lihat kipas, saya lihat apa. Tapi melihat makhluk, hatinya ke Allah, itu namanya ihsan Pak. Gimana maksudnya? Maksudnya saya melihat kipas misalkan, tapi dalam hati saya Allah, ini kipas yang nyiptain Allah. Ini yang memutarkan kipas ini adalah Allah. Jadi matanya melihat kipas, tapi hatinya ke Allah. Itu namanya ihsan Pak. Itu sudah paling bagus itu. Level iman kita seperti itu. Ya, itu ihsan. Contoh yang paling gampang begini, bapak dulu barangkali lagi pacaran sama ibunya Pak ya. Kemudian setelah pacaran dianya ke Arab di sana dikasih kenangan apa? Kerudung warna pink. Akhirnya kerudungnya ditaruh di mana? Di kamar kita digantung. Coba, bapak kalau lihat kerudung itu di hatinya ada siapa? Si dia, si Nengnong itu. Itu namanya ihsan Pak ya. Matanya melihat kerudung, hatinya kepada yang punya kerudung. Begitu nggak Pak? Kayak nggak pernah pacaran gitu ya. Lama kayaknya Pak ya. Iya, udah. Gini aja lah mungkin yang almarhumah ibunya Pak Eko yang paling dekat ya peristiwanya. Pak Eko ini pasti kan, maaf Pak Eko ya, biar lebih cepat paham gitu. Yeah. Mungkin ada kerudung ibunya yang masih ada di rumah, mungkin ada di sini. Sajadahnya bos. Hah? Oh ini ya, iya. Sajadahnya mungkin di sini ada dan dua mungkin lagi ada. Insyaallah benar-benar jadi amal jariah beliau. Amin. Nah, ini Pak Eko kalau lihat sajadah ini bukan lihat sajadah, hatinya pasti ibunya. Itu namanya ihsan ya. Ihsan tuh begitu Pak. Jadi kalau tadi kita ibadah seakan-akan Allah, kalau tidak melihat Allah, Allah melihat kita itu ribet katanya. Jadi melihat apapun koneksinya kepada Allah. Kayak tadi Pak Eko lihat sajadah ini, pikirannya, matanya ke sajadah, tapi hatinya ibunya. Mungkin setelah melihat ini Al-Fatihah hatinya mengirimkan untuk orang tuanya. Itu namanya ihsan. Nah kita ini belajar begitu kayak kan belajar sedikit-sedikit gitu. Karena kalau nggak belajar sih sampai kapanpun nggak bisa gitu ya. Jadi belajar nggak hanya belajar motor, belajar mobil, ya begini juga sedikit-sedikit harus dikoneksikan apa saja kepada Allah. Jadi kalau kita butuh
Nah, suatu hari Nabi Sulaiman ini melihat semut, diajak ngobrol sama Nabi Sulaiman. Semut, katanya apa Nabi Sulaiman? Saya boleh tanya enggak? Kata Nabi Sulaiman. Boleh, silakan Nabi Allah. Apa? Kamu itu 1 tahun menghabiskan berapa kilo kalau makan? Kalau setahun itu. Kata semut, nggak berkilo-kilo Nabi Sulaiman. Saya ini kalau setahun itu paling habis 1 biji kurma. Semut itu. Berapa tahun itu? 2 detik ya, malah kurang. Jadi semut itu, kata semut kepada Nabi Sulaiman, saya ini 1 tahun dikasih kurma 1 itu cukup. Oh begitu ya? Iya, sama Allah tuh dikasih itu. Kalau diumpamakan 1 biji kurma sudah cukup 1 tahun. Habisnya segitu kalau saya makan. Udah kalau begitu, kata Nabi Sulaiman, mulai besok ya kamu gak usah nyari-nyari makanan. Nanti kamu saya masukkan ke dalam kotak, kata Nabi Sulaiman. Nanti saya kasih kurma. Kamu gak usah kemana-mana, tinggal apa zaman sekarang tuh? Duduk manis ya. Kemudian tinggal selonjoran, gak usah nyari-nyari kemana-mana, naik pohon apa kemana gitu. Tapi saatnya dimasukkan ke kotak. Jadi akhirnya siap Nabi Sulaiman dimasukkan ke dalam kotak, dikasih kurma 1 butir. Kata Nabi Sulaiman, nanti tahun depan baru saya buka. Oke, ACC tanda tangan di atas materai. Ya, setuju katanya. Udah. Nah, setelah 1 tahun Nabi Sulaiman membuka kotak itu, ternyata kurma itu semutnya hidup ya. Semutnya hidup, kurmanya baru habis setengah. Belum habis. Potong gitu ya, masih ada sisa. Kata Nabi Sulaiman, kamu ini gimana semutnya? Katanya 1 tahun itu habis 1 butir. Kenapa ini setengahnya tidak dimakan? Apa kata semut? Saya ini kalau bergantung kepada engkau Nabi Sulaiman, saya ini gak terlalu yakin. Kenapa? Karena engkau ini makhluk. Ya, saya pas dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam kotak, saya berpikiran kalau Nabi Sulaiman besok mati, berarti gak ada yang membukakan saya. Kemudian apa? Atau bisa saja nanti setelah 1 tahun Nabi Sulaiman gak ingat lagi sama saya karena banyak urusan raja gitu ya. Akhirnya apa? Tahun depannya saya gak dikasih apa? Makan. Makanya saya irit-irit ini ya. Irit-irit biar nanti kedua tahun kalau engkau lupa, nanti apa? Saya masih ada sisa. Kenapa? Karena saya ini tidak terlalu percaya kalau sama makhluk itu. Tapi kalau sama Allah, saya itu hari ini makan, kalau tidak di dalam kotak, saya nggak pikiran besok katanya. Karena besok pasti dikasih lagi sama Allah. Tuh semut pak, level imannya tuh kayak gitu semut. Kadang nggak ngaji Jawa Idul Karamnya itu ya. Awin nggak pakai tauhid-tauhidan itu ya. Kita bawa alam besok kalau kita hanya yang tahu kita. Nah ini mencontohkan betapa apa? Betapa makhluk Allah selain kita itu terkadang ya keimanannya justru lebih hebat daripada kita. Ya setidaknya kita bisa ngejar semut itu ya. Karena kalau bergantung kepada makhluk pasti tidak cukup. Karena makhluknya pun masih membutuh. Nah itu sifat qiyamu binafsi. Jadi dengan kita meyakini qiyamu binafsi ini hikmahnya pula jangan pernah bergantung kepada selain Allah. Karena bergantung kepada selain Allah pasti akan kecewa, pasti tidak akan cukup, pasti tidak akan puas, pasti tidak akan selama-lamanya kita dicukupi oleh manusia. Kalau mati selesai rezekinya dari dia kepada kita. Itu qiyamu binafsi. Kemudian selanjutnya soal kaifa al-i'tiqadu bihayatillah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi sifat wajib bagi Allah setelah qiyamu binafsi. Di kitab ini sifat hayat. Biasanya kita kan apa? Qiyamu binafsi wahdaniyah Pak ya. Tapi di kitab ini hayat dulu. Enggak apa-apa. Sama saja. Nah, Allah itu punya sifat hayat. Hayat itu artinya hidup. Allah itu hidup. Berarti kalau Allah wajib hidup, mustahil Allah mati. Nggak mungkin mati Allah itu. Kalau Allah mati siapa yang ngurusin kita? Nafas ini kan dari Allah. Kalau Allah mati berarti nafas juga berhenti kita ya. Kita bisa bernapas, kita bisa berjalan karena Allahnya masih hidup dan terus selama-lamanya akan hidup.
itu hidup selama-lamanya. Ya. Kita hidup tapi tidak selama-lamanya. Ya. Wa anna hayatahu subhanahu wa ta'ala laisat kahayatina. Hidupnya Allah beda dengan hidupnya kita. Apa perbedaannya hidup Allah dengan kita? Tadi Allah selama-lamanya, enggak ada matinya. Kalau kita tidak selama-lamanya, pasti akan mati. Sesehat apapun, sekaya apapun, ya, kalau sudah saatnya nggak bisa mundur, nggak bisa maju, ya. Itu manusia. Kenapa manusia itu mati sementara Allah selama-lamanya tidak mati? Karena manusia itu ada matinya karena digandengkan oleh Allah dengan ruh, dengan nyawa. Ya, karena digandengkan dengan nyawa, akhirnya ada hidup, ada mati. Dulu ketika bapak di dalam kandungan ibunya, ketika belum 120 hari atau 3 bulan, itu ada nggak bapak di dalam perut ibunya? Ada, sudah ada, walaupun baru darah atau segumpal daging saja misalnya. Nah itu sudah hidup belum pak? Belum. Kenapa belum hidup? Karena belum dikasih nyawa ruh. Berarti kita mati saat itu. Kemudian usia 3 bulan, 4 bulan sampai 9 bulan hidup tidak? Hidup. Kenapa hidup? Karena dikasih ruh, makanya hidup. Akhirnya brojol, ya. Tahu brojol pak? Keluar kita lahir jadi bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, dan sekarang sudah hampir mampulah kita ini, ya. Jadi sudah anak tua kita ini sudah. Nah, kita ini masih ada nyawanya. Nanti pada saatnya nyawa itu diambil lagi sama Allah, karena yang punya Allah. Kalau sudah diambil berarti apa? Itulah menyebabkan kenapa manusia ada matinya, karena digandengkan dengan ruh, Pak, ya. Paham tidak, Pak? Kalau Allah nggak digandengkan sama ruh, makanya selama-lamanya hidup. Ya. Nah, sekalipun ruh ini digandengkan dengan makhluk, dengan kita manusia, bukan berarti yang menghidupkan itu bukan ruh, Pak, ya. Siapa? Allah. Allah itu terus, ya. Jadi hanya pelantaraan saja ruh itu. Jadi jangan beranggapan oh kita ini hidup karena ada nyawanya, karena ada ruhnya, bukan, Pak. Ya, karena ada makhluk Tuhan yang nggak ada ruhnya tapi masih hidup, Pak. Bisa hidup itu. Ruh ada nyawanya. Apa, Pak, kira-kira? Makhluk Allah yang tidak ada ruhnya tapi masih hidup. Namanya dia apa kira-kira? Kalau udah malas mikirin, ya. Coba, musik ini kan malas mikirin, ya. Emosi jadinya kan. Bilangin itu langsung emosi kan. Ya Pak, ada makhluk Allah yang tidak ada ruhnya tapi hidup. Itu menandakan bahwa ruh itu bukan yang menghidupkan. Apa? Pepohonan, tumbuhan itu. Itu tumbuhan itu ada ruhnya enggak? Enggak ada. Ya Pak, hidupnya bukan karena ruh, karena pun payah punya Allah. Buktinya apa? Kalau Bapak motong apa tuh? Kayak satu apa ya? Ubi apa namanya? Singkong, ya. Singkong itu kalau pohonnya dipotong, kemudian dipotong jadi 4, ditanam itu jadi semua. Iya. Ditanam jadi semua sudah. Karena hidupnya bukan karena ruh, tapi manusia, coba ya. Dipotong. Jadi nih apa? Kelingkingnya, jari tengahnya dipotong, masih bisa gerak nggak? Enggak, karena ruhnya di sini. Ya, jadi manusia itu hidup karena ruh, sebabnya ruh. Kalau tumbuhan itu bukan karena ruh. Tahu nggak, Pak? Nah itu jadi kita ini kenapa mati, Allah tidak mati selama-lamanya karena kita ini digandengkan dengan ruh. Tapi jangan diyakini yang menghidupkan kita ruh, jangan, ya. Yang menghidupkan kita adalah Allah dengan pelantaraan ruh, gitu, ya, dengan pelantaraan ruh. Nah karena tidak semua makhluk yang hidup pakai ruh, gitu, ya. Nah, mobil bisa hidup maju nggak pakai ruh, pakai bensin. Jadi jangan diyakini, pokoknya serba Allah semuanya itu, ya, serba Allah. Itu yang sifat hayat Allah. Allah itu hidup selama-lamanya dan hidupnya Allah berbeda dengan
inna hayatana biwasaiti kaziryanid dami wan nafas. Kalau hidup kita itu pakai pelantaran nafas, itu kayak Allah, jangan dibayangkan bernafas juga Allah enggak ya. Pokoknya mukhalafah lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Jangan dikejar, berarti kayak gimana ya Allah tuh ya? Penasaran nih saya. Jangan sampai ke sana-sana ya. Yakin Allah beda saja udah berhenti di situ. Kita nggak dituntut oleh Allah harus, berarti kalau Allah itu berbeda kayak apa Allah itu, jangan. Berbeda saja. Berhenti di situ sudah cukup kita iman kepada Allah Pak ya. Gak usah nyiksa pikiran gitu kalinya. Ya. Makanya kata para ulama, qad kamula imanul mar'i, telah sempurna iman seseorang ketika dia sudah tidak membahas 4 perkara. Yang pertama, ainallah, di mana Allah? Udah enggak bahas itu. Allah tuh di mana sih? Enggak usah. Yang penting kita yakin ada. Udah imannya sempurna itu Pak. Allah di mana ya? Ada hadis Nabi, seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ainallah, di mana Allah? Kata Rasulullah, fis sama, di langit. Ini kalau nggak ditakwil juga, aduh, ini berat ini. Kata Rasulullah, fis sama, gitu Pak. Makanya Pak, belum sempurna, masih ragu berarti kita ini keberadaan Allah tuh. Jadi cukup kita meyakini Allah itu ada, nggak usah nyari-nyari kayak orang hilang Tuhannya hilang aja dicari-cari kan. Jadi ainallah yang pertama itu ya. Yang kedua, nggak usah kita ini menyibukkan pikiran kaifallah, bagaimana Allah itu kayak gimana. Jadi kalau kita masih berpikir Allah kayak gimana ya, terus dikejar terus pikirannya, nggak usah. Yang penting kita percaya Allah itu berbeda dengan makhluk. Berarti di situ sempurna iman kita. Qad kamula iman sempurna. Jadi nggak usah iman Allah, apalagi tadi bagaimana Allah, wakam Allah, berapa Allah itu. Nggak usah berapa, karena kita sudah yakin Allah itu satu. Qul huwallah. Kan sudah, jangan tanya lagi Allah itu berapa ya. Padahal kita ke bawah terus. Ya. Nah itu. Yang ketiga, yang keempat, mata wujudallah. Kapan sih Allah itu ada? Penting nggak kira-kira tanya itu? Tanggal lahirnya berapa ya? Miladnya kalau Rasulullah ada, mauludnya, ya maulidnya. Jadi 4, nggak usah kita ngejar-ngejar di mana Allah, bagaimana Allah, berapa Allah, kapan Allah adanya. Udah. Jadi yakini kita cukup Allah itu satu, cukup. Allah itu berbeda dengan makhluknya, cukup. Allah itu ada, cukup. Allah itu bako, ya bako itu apa? Kidam, ya Pak. Kidam itu terdahulu sudah. Terdahulunya itu kapan ya? Gak usah. Kalau kakek kita mungkin bisa kelacak. Orang tua kita kelacak lahirnya kapan ya. Tapi kalau Allah tidak, dan kita tidak ada kewajiban mengejar pemahaman itu nggak lagi. Jadi cukup dengan 4 itu tidak dibahas ya. Jadi Allah itu berbeda hidupnya dengan kita. Jadi kalau kita percaya Allah itu hidup, berarti apa? Berarti kita meyakini seyakin-yakinnya dalam hati Allah itu hidup selama-lamanya. Allah itu hidupnya berbeda dengan kita. Kalau kita butuh pelantaran hidupnya apa ya? Kalau Allah tidak butuh pelantaran. Itu kalau hati kita sudah ada begitu hatinya, berarti kita sudah sah mengimani hayatnya Allah. Itu Pak ya. Kira-kira paham tidak Pak? Satu lagi apa udah ini? Mereka lanjut. Kan kepala suku aja saya bayar. Nah satu lagi ini ya. Kaifa al-i'tiqadu bi wahdaniyatillah. Ada sifat wajib Allah lagi namanya wahdaniyat. Wahdaniyat itu artinya apa? Siji ya. Satu, esa, tunggal. Allah itu satu, wahdaniyat. Enggak 2, enggak 3, apalagi 4. Allah itu satu wahdaniyat. Mustahil Allah itu ta'addud namanya. Ta'addud itu banyak, nggak mungkin banyak Allah itu. Kalau Allah satu nggak mungkin banyak. Nah, bagaimana cara mengimani bahwa Allah itu satu? Ya, nah nanti wahdaniyat itu nanti ada 3 Pak ya. Allah itu satu, Allah itu tunggal, itu ada 3. Satu yang pertama namanya
Allah berfisik, bukan. Karena Allah itu punya mukhalafatul lil hawadits, enggak punya ciri, enggak punya fisik. Nah, dan wahdaniyat bidat bahwa Allah itu satu dalam datnya. Maksudnya gimana? Wahdaniyat bidat itu bahwa yang pertama, satunya Allah, perhatikan Pak ya, satunya Allah bukan gabungan dari sesuatu yang lain. Satunya Allah bukan gabungan dari bagian-bagian yang lain. Contoh begini Pak ya, saya lahir brojol, berarti saya ini satu orang, berarti apa ya? Yeah. Pak Eko lahir, berarti Pak Eko itu satu orang. Tapi satunya Pak Eko dengan Allah beda. Satunya saya dengan Allah beda. Apa bedanya? Kalau saya satu itu gabungan dari anggota-anggota lain. Satu itu ada tangannya, ada kakinya, ada apa lagi? Ada hatinya, ada jantungnya. Satu itu gabungan dari juz dari bagian-bagian yang lain. Kalau kita pulpen, saya bawa pulpen misalnya, satu. Tapi satunya pulpen itu gabungan dari tinta, apa ya? Kemudian apa lagi yang diputar-putar itu yang kecil, yang atas juga diputar, ada tutupnya, satu. Berarti satunya pulpen gabungan dari bagian-bagian lain. Nah Allah mah nggak kayak gitu Pak. Itu namanya wahdaniyat bidat. Allah itu satu, tapi satunya bukan gabungan dari bagian-bagian yang lain. Jadi jangan dibayangkan Allah ada tangannya, Allah itu gabungan dari Tuhan lain misalkan ya. Allah satu, satunya bukan gabungan dari yang lain lah. Paham nggak Pak? Itu namanya wahdaniyat, Allah tunggal, Allah satu dalam datnya. Yang kedua wahdaniyat bidat itu artinya bahwa Pak, tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Nggak ada gitu ya. Tidak ada. Jadi wahdaniyat bidat itu artinya dua. Satunya Allah bukan apa? Bukan gabungan dari bagian-bagian yang lain seperti kita gabungan dari tangan, kaki dan sebagainya. Yang kedua Allah itu apa? Allah itu apa? Datnya tidak ada yang menyerupai apa saja keadaan. Kemudian yang kedua ada wahdaniyat fis sifat. Sifat Allah juga satu Pak. Tapi sifat Allah satu itu bukan berarti sifat Allah punya satu, bukan. Semua sifat Allah itu satu. Maksudnya begitu Pak ya. Allah itu satu sifatnya, bukan berarti Allah itu punya sifat satu, pinter aja, bukan. Karena kenyataannya Allah Maha Kuasa, Maha Hebat, ya bisa menyiksa misalnya dan sebagainya. Jadi wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fis sifat atau Allah satu sifatnya artinya apa? Bahwa semua sifat Allah itu satu, wujudnya satu, ya. Kemudian penglihatannya satu. Jadi dengan penglihatan satu itu Allah tahu semua. Kalau kita kan dengan dua penglihatan aja nggak kepantau semua, tuh kan? Kalau Allah dengan, tapi jangan dibayangkan Allah punya mata satu, jangan, gitu ya. Karena kita sudah direm dulu pikirannya mukhalafatul hawadits. Allah nggak seperti kita. Jadi kalau pikiran kita ini Allah berarti langsung katakan di dalam hati Allah laisa kadzalik. Allah nggak seperti itu karena Allah itu mukhalafatul hawadits. Debat terus dengan diri kita sendiri ya. Kalau mau serius gitu Pak ya, kalau mau serius mentauhidkan diri kita, mentauhidkan kita kepada Allah. Jadi wahdaniyat fis sifat itu artinya apa tadi? Semua sifat Allah itu satu. Yang kedua wahdaniyat fis sifat itu diartikan bahwa sifatnya Allah tidak ada yang menyerupai juga. Allah kuasa, kuasanya Allah tidak ada yang menyerupai. Kita pinter, alim misalnya. Ya saya pinter misalnya, Allah pinter, tapi pinternya Allah dengan saya beda nggak? Beda. Kita mau belajar dulu, Allah nggak pakai belajar. Ya. Kita tukang bangunan misalkan ya, bisa bikin rumah, ya bikin 2 jam, 3 jam, tapi Allah 30 ayat. Nah itu jadi wahdaniyat fis sifat. Yang terakhir ada wahdaniyat fil af'al. Satu af'al itu pekerjaannya. Wahdaniyat fil af'al, Allah itu satu pekerjaannya gimana maksudnya? Tidak ada satupun yang menciptakan apa saja kecuali Allah satu. Hanya Allah yang menciptakan. Itu artinya wahdaniyat fil af'al. Allah satu pekerjaannya. Allah satu perbuatannya bahwa tidak ada yang menciptakan apa saja yang
kecuali Allah yang satu, Allah saja. Kita ini nggak bisa menciptakan, Pak ya. Kalau menciptakan apa? Tadinya nggak ada, jadi ada, itu namanya menciptakan. Ya. Ada tukang bangunan, oh bisa menciptakan rumah, bukan menciptakan, karena sebelumnya sudah ada rumah, dia niru-niru kan. Jadi bukan ya. Jadi jangan ada keyakinan bahwa rumah ini diciptakan. Ini kalau bicara tauhid ya, Pak ya. Jadi jangan diyakini bahwa rumah ini diciptakan tukang bangunan ya. Itu secara tauhid salah. Hati kita, mulut boleh, tapi hati kita, rumah ini yang menciptakan Allah. Manusia hanya berusaha, Pak ya. Berusaha, bukan menciptakan. Jadi ada orang belajar terus ya, berusaha, gitu kan? Nah, bukan berarti pinter itu nanti adalah apa? Bisa menciptakan pinter, hanya berusaha pinter. Karena banyak orang yang belajar nggak pinter-pinter banyak, Pak. Berarti usaha kita itu tidak menentukan hasil hakikatnya, Pak. Ada orang punya anak 9, Pak ya, laki-laki semua, 8 itu sukses semua. Disekolahkannya sama, dididiknya sama, uang jajannya sama, 9 itu. Tapi yang sukses cuma 8. Yang satunya gagal total. Kenapa itu? Itu membuktikan kepada kita bahwa yang membuat sukses itu bukan belajar, Pak. Itu enggak, Pak? Yang membuat berhasil itu bukan karena orang tuanya getol gitu. Buktinya itu anak yang satu nggak berhasil. Berarti ada, kalau bahasa orang sekarang ada faktor X gitu ya. Ada kekuatan di luar kita, gitu kan? Nah, gitu. Banyak sekali kejadian-kejadian dalam keseharian kita yang membuktikan bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Ya, diciptakan oleh Allah. Anak juga diciptakan oleh Allah, bukan sama kita, Pak. Kita mau modal jungkir balik doang, Pak. Kalau anak itu diciptakan oleh kita, ada orang yang menikah 40 tahun gak punya anak. Padahal prosesnya kan sama, Pak ya. Ada yang baru nikah 3 hari, 4 hari sudah positif hamil. Oh, memang sudah terlatih rupanya ya. Itu membuktikan bahwa yang menciptakan anak itu bukan kita, adalah Allah. Kan? Jadi ada orang bekerja usaha ya, usaha misalkan hari ini laris dengan strategi bisnis yang luar biasa. Besoknya, Pak, strategi bisnisnya begitu lagi, tapi nggak laris. Kenapa itu? Mestinya kan kalau yang menciptakan laris itu adalah strategi, Pak ya, mestinya besoknya itu laris lagi. Kenapa besoknya itu tidak laku? Berarti yang menciptakan laris bukan strategi. Paham nggak, Pak? Jadi mulai dari sekarang yakinkan apapun itu Allah yang menciptakan. Kita ini hanya berusaha. Nah, kalau kita sudah yakin wahdaniyat fil af'al, maka segala sesuatu kita mintanya sama Allah, Pak. Jangan mengandalkan ikhtiar tok itu apa? Saja, gitu ya. Tok itu saja. Jadi jangan mengandalkan ikhtiar harus karena ibadah ikhtiarnya ya. Tapi hatinya jangan menggantungkan kepada ikhtiar. Jadi ketika kita mau kerja ke kantor, Pak ya, dagang, hati kita ini sudah ta'alluq hubungannya, ya Allah, Engkau yang memberi rezeki. Itu kata Imam Al-Faqih, Pak ya. Kalau rezeki kita ingin berkah, ya, sebelum berangkat rezeki, ayyata tidak fi qalbihi anna rizqahu minallah la minal kasbi. Kalau ingin berkah rezeki berkah itu bagaimana? Punya uang dibawa buat ibadah, itu namanya berkah, Pak. Misalkan nggak banyak kita sehari 50.000, tapi bawaannya pengennya nyumbang aja ke masjid, itu berkah namanya, Pak. Pengennya ke yang baik-baik aja. Ada temen nawarin, yuk masang-masang katanya, masang apa biasanya? Di toko itu masang togel katanya. Dia nggak tertarik, itu namanya rezeki berkah. Bawaannya tuh pengen tertokat, itu namanya rezeki berkah. Nah, rezeki berkah itu harus berproses, Pak, nggak bisa langsung kerja aja. Kata Imam Al-Faqih diantaranya, sebelum nyari rezeki, tanamkan dalam hati kita bahwa innar rizqa minallah. Rezeki itu dari Allah, bukan dari usaha kita. Itu kalau ingin berkah, gitu ya. Ada 5 syaratnya nanti ya. Di antaranya itu, kalau ingin rezeki berkah, yakini tauhidnya harus berperan di situ, Pak. Bukan karena apa? Bukan karena usaha. Jadi biasakan seperti itu. Ya, jadi kerja apapun ya kita hanya ikhtiar. Yang menciptakan sukses enggak sukses, laris enggak laris adalah Allah. Anak kita
nggak pintar ya kita harus menerima. Nanti pada ujungnya misalkan anak kita nggak sepintar anak tetangga misalkan, padahal mondoknya cuma 2 tahun, anak kita 22 tahun, sama-sama 2 gitu kan, mondoknya banyak. Ya sudah, jangan, karena apa? Yang dipilihkan Allah itulah yang terbaik ya. Itulah yang terbaik, ya. Rabbul khairi, kata ulama, la ya'ti minhu illa min khairi. Tuhan itu maha baik dan yang ditakdirkan itu pasti baik. Kalau yang ditakdirkan buruk berarti Allah nggak baik kan? Betul Pak? Teorinya begitu, teorinya. Tapi prakteknya Pak, kalau bangkrut usaha kita, Allah tadi. Kenapa sih yang itu membandingkan? Padahal saya ke majelis taklimnya rajin, padahal saya sholat tahajudnya nggak pernah lewat. Berarti Allah ini kenapa ini? Gak sayang. Sampai ada yang berani katakan Allah itu jahat. Nauzubillah min. Padahal Allah itu maha baik. Kalau nggak baik Pak Allah itu, kita melanggar langsung ditilep aja udah Pak. Kalau nggak baik, itu hitungannya. Bapak punya karyawan, sehari nggak masuk kan nurut. Mungkin ada apa-apanya. 2 hari begitu lagi, 3 hari expect sudah ya. Pecat sudah kita mah. Buat apa karyawan begitu? Nggak nurut sama kita langsung diusir saja. Disuruh tahajud nggak tahajud, disuruh sedekah nggak sedekah. Kalau Allah mentalnya kayak saya, bertendang aja orang gitu. Kalau mentalnya kayak kita, karena baiknya Allah Pak, kita ini ya, napas masih dikasih, rezeki tiap hari masih makan kita. Kalau hitung-hitungan kita ini udah terlalu banyak diberi anugerah Allah. Itulah yang dikatakan Rabbul khairi la ya'ti minhu illa khair. Tuhan yang maha baik, apa yang ditakdirkannya pasti baik. Cuma tidak semua orang bisa menangkap itu baik Pak ya. Biasanya nanti 10 tahun, pantesan dulu saya ketabrak kakinya gitu kan. Hikmahnya tuh sekarang, baru nanti kalau kita ya. Nanti kalau sudah hikmah itu ketemunya. Tapi wali-walinya Allah, para kekasihnya Allah, diuji hari itu, nemu hari itu, apa namanya? Hikmahnya. Makanya walinya Allah, kekasihnya Allah itu, ketika 1 minggu tidak diuji Allah, dia akan menangis. Ya Allah, kenapa saya tidak diuji? Karena dalam ujian itu banyak kebaikan. Kalau kita mau nggak diuji Pak? Ya mau nggak mau pasti diuji. Jangan saya mau orang soleh, saya mau orang ahli ibadah, nggak mungkin diuji. Orang yang maksiat misalkan ya, itu Nabi Muhammad kurang apa? Solehnya kayak gimana Nabi Muhammad? Udah kita mah udah nggak ada bahasanya apa ibadahnya. Diuji nggak dalam Rasulullah? Diuji. Jadi ujian itu nggak buat orang jelek, nggak buat orang maksiat. Siapapun kalau hidup di dunia ya harus siap diuji. Jadi kalau orang soleh enggak diuji, ya Nabi Muhammad paling layak tidak diuji. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan asyadul bala bala'ul anbiya? Paling berat ujiannya adalah para nabi. Jadi ketika kita diuji itu dikasih sayang Allah. Berarti Rasul itu makhluk yang paling disayang oleh Allah. Pengen disayang oleh Allah enggak? Minta ujian sama Allah, uji saya. Berani enggak? Saya juga nyontohin tadi tuh Pak. Bukan beneran Pak, maksudnya belum siap gitu. Ya diuji yang kelas SD aja gitu ya. Kelas TK saja yang sesuai kekuatan kita. Betul nggak Pak? Jangan level nabi ditaruh di kita, enggak. Dan hancur lebur gitu ya. Jadi jangan pernah beranggapan kita orang ahli ibadah, kita ahli tajwid, dan justru malah yang begitu-gitu itu kayak ujiannya lebih parah kan daripada yang nggak ibadah, yang nggak sholat rezekinya lancar, yang rajin taklim sholatnya minta ampun. Ya Allah tuh seneng kalau itu muji yang begitu tuh ya, paling seneng. Ya karena ingin terus diangkat derajatnya. Nanti ujian ini berkaitan dengan ilmunya Allah di bab-bab yang akan datang. Jadi kesimpulannya ada 3 sifat wajib yang harus kita yakini seyakin-yakinnya dalam hati. Yang pertama adalah qiyamu bi nafsihi, artinya Allah berdiri pada dirinya sendiri. Artinya Allah itu tidak butuh apapun ya. Ghaniyun, Allah kaya. Kaya itu bukan berarti punya sesuatu, tapi tidak butuh sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga punya sifat hayat, hidup, gak mungkin mati Allah. Apa?
maknanya Allah sifat hayat itu meyakini bahwa Allah itu hidupnya selama-lamanya. Berbeda dengan kita, hidupnya terbatas. Hidupnya Allah tidak butuh bantuan nafas, tidak perlu darah mengalir di datnya, tidak. Ya, kalau kita butuh demikian. Dan yang terakhir, ada sifat wajib Allah, namanya wahdaniyat. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Dalam Al-Quran ada kul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid ahad. Allah satu. Ya, bagaimana meyakininya? Kalau wahdaniyat pindah, tadi yakinnya Allah itu satu, bukan gabungan dari sesuatu yang lain. Wahdaniyat pindah juga bahwa datnya Allah tidak ada yang menyerupai. Wahdaniyat sifat, satu sifatnya, semua sifat Allah itu satu dan tidak ada yang menyerupai. Dan terakhir ada wahdaniyat fil af'al, satu pekerjaan Allah. Artinya apa? Yang menciptakan di dunia ini hanya satu, yaitu Allah. Manusia hanya berusaha. Apa ya? Itu barangkali yang bisa kita jelaskan. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Lu dapat ilmu lagi nih. Silakan ya. Cukup ya. Ustaz. Terus kalau istilah sunatullah tapi untuk sehari-hari kondisi. Sunnatullah. Iya, tapi kondisinya sehari-hari, bukan ibadah yang kayak kita salat rawatib itu bukan. Mas, tapi sehari-hari itu sering dengar maknanya gimana? Sunnatullah ya. Iya. Sunnatullah itu kalau bahasa orang kampus given ya, sesuatu yang pemberian Tuhan. Jadi sunnatullah itu kebiasaannya. Kebiasaan sunnah itu artinya kan dalam ilmu hadis pun ada sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi itu kebiasaan Nabi. Sunnatullah berarti kebiasaan Allah. Nah, Allah itu kalau ingin bikin orang sukses, Pak, biasanya ada kebiasaan Allah, Pak. Orang itu rajin biasanya, Pak. Orang itu getol usahanya, nggak malas. Itu namanya sunnatullah, Pak. Sunnatullah itu ada kebiasaan Allah. Allah bisa saja menakdirkan saya misalkan jadi orang sukses, kun payah pun bisa. Tapi Allah nggak begitu. Kalau ingin mensukseskan orang tuh ceritanya pahit dulu gitu, Pak ya. Jadi tukang dagang asongan dulu, diusir dulu dari kontrakan. Ceritanya kan begitu orang-orang sukses, Pak. Nah, itu sunnatullah itu adalah kebiasaan Allah ingin mensukseskan orang tuh pahit dulu, Pak. Paham nggak, Pak? Sunnatullah kebiasaan Allah. Bukan ketentuan Allah. Kalau ketentuan kodok-kodar namanya nanti ya. Ketentuan, bukan sunnatullah itu kebiasaan Allah. Soalnya udah sering dengar di umum Itu sudah sunnatullahnya. Iya, kita sering dengar kalimat itu. Memang harus ada sunnatullahnya. Kayak begini, Bapak ingin kenyang nggak perutnya? Ingin Gimana akan kenyang? makan. Ya sunnatullahnya harus makan. Nah, itu saya dengar lagi kalimat itu syariatnya makan. Syariat sama itu syariat. Oh, gitu. Syariat juga hampir sama ya. Tapi syariat bukan berarti makna fikih ajaran-ajaran, bukan ya. Kayak tadi juga Bapak mengatakan sunnah di sini bukan berarti sunnah ibadah, bukan. Ya memang. Jadi sunnah keseharian kita. Jadi syariat sama sunnatullah itu ya sama gitu. Sunnatullah itu, sunnah itu kebiasaan Allah ya Tuhan kita. Kebiasaan Allah kalau ingin memasukkan orang ke surga, rajin ibadah dulu orangnya. Kebiasaannya digituin dulu. Jadi harus ada syariatnya kita itu. Kita pengen punya uang, gimana sunnatullahnya? Ya Allah memberikan jalan kerja dulu. Syariatnya dia kerja dulu. Jadi sunnatullah gampangnya kebiasaan yang Allah berlakukan kepada makhluknya ketika mau menakdirkan apa saja. Pengen pintar, sunnatullahnya mondok, sunnati ya belajar. Pengen kaya, sunnatullahnya rajin bekerja, itu namanya sunnatullah. Ada syariatnya. Paham nggak Pak ya?